Hari ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat dasar properti. Simak yuk videonya. Jika bermanfaat, jangan lupa di like, di share, sama di subscribe, dan tekan bunyi loncengnya supaya saya semangat lagi untuk memberikan informasi sekitar industri broker properti. Salam sehat, salam properti. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 kita semua diberikan kesehatan, dan tentunya di tahun 2021 ini apa yang dicita-citakan, diinginkan bisa terkabul dan bisa tercapai. Sukses untuk kita semua. Sahabat properti, hari ini saya mau berbagi mengenai sifat dasar properti. Kenapa sih saya terjun ke industri broker properti? Karena properti itu mempunyai sifat-sifat yang membuat saya itu unik, menarik, dan memang tidak ada di industri lainnya atau tidak ada di bidang lainnya. Jadi sifat-sifat dasar properti ini menurut saya buat Anda nih yang lihat video ini semoga bisa memberikan manfaat. Jadi Anda bisa berpikir ulang untuk ikut gabung di dalam industri broker properti atau di dalam industri properti. Kalau kita bicara industri properti, tentunya cakupannya luas banget. Ada di developernya, ada di arsiteknya, ada juga di desain interiornya, atau yang lagi ngetren, yang lagi sekarang, yang lagi booming kalau misalnya di 2021, yaitu di broker propertinya. Kenapa broker properti? Karena broker properti itu salah satu industri yang tahun ke tahun tuh meningkat terus. Kita tahu di bulan Maret sampai di bulan Desember 2020 bahwa Indonesia kena pandemi, kena COVID-19. Tapi di industri broker properti saya melihat dan saya mendengar dari teman-teman saya penjualannya tetap berjalan. Walaupun memang ada beberapa tempat atau ada beberapa wilayah yang memang penjualan tidak menaik. Tapi di sisi pihak ada beberapa tempat yang mana lagi kondisi COVID ini penjualannya meningkat. Malah justru dibandingkan tahun 2019 katanya lebih bagus. Makanya saya mau ngajak nih buat teman-teman yang hari ini nonton video saya ini, ya kalau mau gabung di industri broker properti, yuk silakan ntar di komen aja di bawah atau hubungi lah kantor broker properti di mana teman-teman tinggal, di kota yang dekat teman-teman tinggal ya. Ini saya bicara mengenai sifat dasar properti. Yang pertama nih, tidak dapat bergerak. Karena properti itu bentuknya tanah, maka properti itu tidak bergerak, diam di tempat. Ya, jadi sifatnya itu yang lokal, jadi setempat, jadi bersifat setempat. Ya, properti kalau kita bicara properti itu bentuk tanah tuh kan banyak banget gitu kan. Itu juga dipengaruhi dengan bentuknya, dipengaruhi dengan luasannya. Jadi karena properti tidak dapat bergerak, adanya setempat, tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi properti itu sangat cocok buat investasi. Properti itu bagus buat Anda ya yang mau menyimpan uang. Ya jadi nggak hilang lah. Ya kalau Anda punya aset properti, ya Anda cuma mungkin bawa sertifikatnya, bawa legalitasnya, tapi kan barangnya ada kelihatan gitulah. Yang kedua, beragam. Jadi properti itu beragam ya. Ada mungkin bisa tanah, kapling, apartemen, gedung, gudang, pabrik, bahkan pulau. Jadi macam-macam ragamnya gitu. Jadi kalau Anda punya uang, Anda punya mau berpikir, mau berinvestasi di instrumen properti kan bisa aja. Ya bisa di apartemen, bisa di tanah, bisa di rumah. Tapi saya cuma sarankan buat Anda jika Anda mau investasi di manapun ya, hubungilah agen properti atau broker properti yang udah punya lisensi, terutama yang udah gabung di asosiasi di REBI. Dan bagi teman-teman atau bagi para investor yang mau beli properti, Anda harus tanya nih, konsultasi ke mereka yang tadi saya bilang udah punya lisensi, yang udah anggota REBI, atau juga kalau saya saranin ya, yang udah gabung di Century 21. Di semua kota Century 21 ada kok ya. Nah, lucunya lagi yang ketiga, properti itu mempunyai daya tahan lama. Jadi durability apa ya? Kalau kita analoginya, kalau kita punya mobil, ya kita kan harus pakai
bensin ya. Jadi kalau bergerak bensinnya nggak ada, mobilnya bisa macet, mogok. Atau punya mobil gitu kan, mobil itu ya bisa dibayangkan sama saya gitu kan, setiap 5 tahun harus ganti. Karena kenapa? Kan nilainya susut gitu loh. Justru kalau properti itu punya daya tahan lama, properti itu nilainya terus naik. Ya, semakin lama nilai properti, semakin banyak orang tinggal di situ, semakin ekonominya di situ bergerak, itu makanya properti itu semakin harganya semakin naik. Jadi yang ketiga itu properti itu daya tahannya tuh sangat lama. Jadi saya bangga, senang saya masuk ke industri ini. Jadi long term, jangka panjang gitu. Yang selanjutnya yang ke berapa tuh? Yang keempat ya. Kelangkaan langka. Jadi properti itu langka. Jadi kalau Anda bisa melihat di Jakarta Utara dibangun reklamasi, di sisi pihak mungkin ada tempat yang kosong diambil sama dia, dimasukin ke Jakarta Utara. Jadi langka gitu loh. Manusia lahir, manusia tumbuh, tapi properti tanah tidak tumbuh, tetap itu aja. Jadi kelangkaan. Jadi karena langka, unlimited lah ya. Jadi nilainya tentunya akan naik terus. Nah disinilah momentum, disinilah tempatnya buat Anda yang mau terjun ke industri ini. Kan orang bilang kalau langka, barangnya langka, banyak yang nyari, tentunya kan harganya naik, supply sama demand. Jadi properti itu sifatnya langka. Ya, jadi uniknya juga ya, properti itu yang selanjutnya yang kelima, tidak dapat dibagi-bagi. Jadi lucu ya, kalau properti dibagi-bagi skopnya kecil-kecil kan lucu. Jadi properti itu punya ukuran pembagiannya. Jadi contoh lah kalau tanah, mungkin tanah yang paling ideal mungkin 10 kali 20, 200 meter atau 9 kali 15, 90 meter. Kalau dibagi-bagi kecil kan nggak lucu gitu. Dibagi-bagi kotak-kotak seperti memang tanah kuburan gitu kan, dibagi 1 kali 2. Jadi properti itu tidak dapat dibagi-bagi gitu loh. Ya, jadi itulah uniknya. Jadi seperti emas mungkin dibagi-bagi kecil ya, nggak bisa dibawa-bawa. Properti itu sudah dibagi-bagi. Jadi sifat-sifat dasar properti itu yang kelima tadi tidak bisa dibagi-bagi. Buat saya sesuatu banget gitu loh. Jadi buat Anda yang tadi saya bicara mau masuk ke industri broker ini, mau masuk ke dalam industri properti ini, itulah sifat-sifat dasar properti. Dan yang terakhir nih, yang paling sering saya alami nih, yang terakhir nih, yaitu kompleksitas hukum legalnya. Jadi properti itu karena bentuknya rumah dan tanah, dimiliki sama seseorang, tentunya bersinyai dengan hukum, dengan legal. Makanya unik gitu loh ya. Kalau kita bicara hukum kan properti kan ada jenisnya, ada suratnya hak milik, ada HGB, ada SHM. Nah, karena dimiliki sama seseorang, kalau dia mau jual, dibeli sama orang, tentunya kan ada namanya perjanjian. Pihak pertama pemilik, pihak kedua pembeli. Kalau mereka dua belah pihak udah setuju mengikat, tentunya ada salah satuan prestasi, kompleksitas hukumnya akan ketahuan di situ. Lucu, selama di industri ini kurang lebih hampir 18 tahun, banyak banget saya mengalami kompleksitas tentang hukum-hukum properti. Makanya kalau kita bicara hukum, banyak banget yang kita akan bahas mungkin di video next selanjutnya ya. Jika teman-teman mau, request aja nih, komen di bawah, saya akan membahas mengenai hukum-hukum atau pengalaman-pengalaman saya di industri broker ini, di industri properti ini. Karena properti itu sifatnya salah satunya kompleksitas hukum, maka unik, bisa diperjualbelikan, bisa bermasalah, bisa menjadi perebutan, bisa menjadi apa ya, bisa menjadi berantem antara saudara. Wah, banyak banget kalau kita bicara mengenai properti, unik banget. Jadi keenam sifat dasar properti itu sangat bermanfaat nih buat Anda yang ingin terjun ke industri broker, yang ingin terjun ke industri properti ya. Mungkin itu aja sih sharing saya hari ini di awal tahun 2021. Saya akan terus memberikan informasi sekitar industri properti, sekitar terutama industri broker ya. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda komen atau Anda berbagi, silahkan sharing di bawah. Jika ini bermanfaat, jangan lupa juga Anda subscribe, dan kalau Anda udah tahu dan ini bermanfaat, Anda juga harus di-share linknya. Supaya saya lebih semangat lagi memberikan informasi, jangan lupa juga tombol loncengnya dibunyikan. Jadi setiap kali saya memberikan posting, ada notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan. Ya. Terakhir, sekali lagi, yang paling utama sekarang jaga kesehatan karena COVID-19 ini katanya
belum berakhir, kita juga nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Yang penting Anda sehat, Anda tetap pikiran Anda positif, jaga pola makan, pola tidur supaya imun Anda kuat. Sehingga kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini cepat berhasil dan ekonomi Indonesia akan membaik, dan kita semua tentunya di 2021 ini akan mendapatkan berkah dan rezeki yang banyak. Terima kasih, salam sehat, salam properti.